Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4D, Pratikum Biofarmasetika Farmakokinetika. Di sini kami akan menjelaskan tentang efek makanan terhadap metabolisme obat pada pratikum kali ini. Metabolisme atau juga dikenal sebagai biotransformasi adalah perubahan struktur kimia yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Di mana pada metabolisme ini organ yang berperan utama di dalam proses ini adalah hati. Proses ini molekul obat itu diubah menjadi bentuk yang tidak aktif dan lebih polar sehingga dapat diekskresikan melalui ginjal. Reaksi-reaksi yang terjadi di dalam metabolisme itu terdiri dari dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu dikenal sebagai reaksi-reaksi non-sintetik yang terdiri dari reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sedangkan fase yang kedua itu dikenal dengan reaksi-reaksi sintetik yang terdiri dari reaksi konjugasi. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya tikus, diet gluten, diet kasein, dan tiopental. Diet gluten adalah metode diet dengan menghindari makanan yang mengandung protein gluten seperti sereal, gandum, dan roti. Sedangkan diet kasein adalah metode diet yang menghindari makanan yang mengandung kasein seperti susu dan keju. Untuk tiopental sendiri itu merupakan golongan dari barbiturat, di mana tiopental ini bekerja pada sistem syaraf pusat dengan berikatan dengan ion klorida sehingga akan meningkatkan reseptor GABA yang merupakan inhibitor neurotransmitter pada sistem syaraf pusat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat. Jadi, praktikum ini membahas tentang efek makanan terhadap metabolisme obat dalam tubuh mencit. Praktikum ini dilakukan selama 3 hari. Mencit yang digunakan berjumlah 2 ekor, di mana 1 ekor dilakukan percobaan dengan diet gluten atau pemberian roti, sedangkan mencit satunya lagi dilakukan dengan percobaan diet kasein atau pemberian susu. Pemberian makanan dan minuman tersebut dalam sehari dilakukan sebanyak 2 kali. Diet kasein dilakukan pada mencit dengan memberikan minuman berupa susu yang mengandung protein, sedangkan mencit dengan diet gluten diberikan roti sebagai makanannya. Dari hasil percobaan diet gluten dan kasein pada mencit memberikan pengaruh yang dapat mempercepat metabolisme obat dari tiopental. Hal ini terjadi karena proses pemecahan protein menjadi bentuk yang paling sederhana itu lama dibandingkan dengan karbohidrat, sehingga membuat mencit tidak mudah lapar. Sehingga pada saat mencit mengkonsumsi obat, maka tidak akan terhalang oleh makanan, sehingga proses metabolisme dari obat tersebut lebih cepat. Dari hasil pengamatan, pada menit ke-0, tikus yang diet gluten dan diet kasein dilakukan penyuntikan dan tikus masih aktif. Pada menit ke-5, tikus yang diet gluten masih aktif bergerak dan mengenali kandang, sedangkan tikus diet kasein aktif dan menggigit kuku. Pada menit ke-10, tikus yang diet gluten aktif dan menggigit kuku, sedangkan tikus yang diet kasein menggaruk punggung. Pada menit ke-15, tikus yang diet gluten merebahkan diri dan menggeretakkan gigi. Pada tikus yang diet kasein, tikus masih mengenali benda di sekitar. Pada menit 20, tikus yang diet gluten mulai tidur, sedangkan tikus yang diet kasein menggigit tubuh. Pada menit ke-25, tikus yang diet gluten terlelap dan posisi terlentang, sedangkan yang tikus diet kasein masih aktif dan mengenali sekitar. Pada menit 30, tikus yang diet gluten dan kasein tidur terlelap, sedangkan di menit 35, tikus yang diet gluten tidur terlelap dan tikus yang diet kasein menggaruk tubuh. Nah, pada menit ke-40 sampai ke-60, tikus yang diet gluten dan diet kasein tertidur lelap. Setelah 3 hari melakukan diet gluten dan diet kasein, kedua tikus tersebut akan dilakukan penimbangan kembali dan diberikan masing-masing dosis tiopental. Pada tikus yang diet gluten, dosis tiopentalnya sebesar 0,0248 mili, sedangkan untuk diet kasein dosisnya sebesar 0,0216 mili.
Dari data hasil pengamatan tadi dapat ditarik sedikit kesimpulan kenapa tikus yang disuntikkan glutein akan lebih lama merasakan lapar dibandingkan dengan tikus yang disuntikkan kasein. Hal ini dikarenakan glutein itu memiliki protein yang lebih kompleks dibandingkan kasein. Nah, oleh karena itu tikus yang disuntikkan dengan kasein tadi itu akan lebih mudah dipecah dan menyebabkan tikus akan lebih cepat merasakan lapar. Kemudian tikus yang disuntikkan dengan glutein tadi karena dia lebih kompleks proteinnya, maka akan lebih susah dipecah sehingga menjadikan tikus itu lebih lama merasakan lapar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat kita ambil. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metabolisme obat dapat mengubah senyawa obat menjadi senyawa metabolit tidak aktif, kurang aktif, bahkan aktif sehingga mudah diabsorpsi oleh tubuh. Metabolisme juga di dalam tubuh terbagi menjadi dua fase, yakni fase 1 dan fase 2. Di mana fase 1 itu berupa oksidasi, reduksi, atau hidrolisis, dan fase 2 biasa disebut konjugasi. Metabolisme juga mengubah senyawa obat menjadi lebih polar agar dapat diekspresikan oleh tubuh. Tiopental digunakan untuk melihat efek dari diet gluten dan diet kasein pada masing-masing kelompok tikus terhadap metabolisme yang dilakukannya. Diet gluten dan kasein juga mampu mengurangi berat badan dari tikus. Protein gluten lebih kompleks sehingga proses metabolisme lama karena pemecahan senyawa dan tikus lemas dan sedikit aktivitas dibandingkan dengan tikus yang diberikan diet kasein. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.